Kenalkan, nama saya Putra Ajrul Fatah dari Universitas Amikom, jurusan Informatika. Di sini saya mau mewawancarai Bapak dan Ibu terkait dengan usaha Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk pertanyaan pertama, di sini ada 10 pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama, siapa nama Anda? Apa jenis usaha yang Anda jalankan? Berapa lama usaha Anda berdiri? Dan bagaimana Anda menerapkan prinsip etika kepemimpinan dalam memimpin bisnis Anda? Perkenalkan, nama Pak Bambang dan saya Bu Murianti. Usaha warung makan Mr. V itu berdiri sejak tahun 1997. Jadi udah 28 tahun 28. saat ini. Terus menerapkannya apa ya? Iya. Ya, apa ya? Menerap apa? Yang mana Mas? Mungkin kayak apa ya? Kayak gimana caranya Bapak tuh memimpin usaha ini lama gitu loh, supaya bertahan lama. Secara memimpin, saya itu sering musyawarah, Mas. Jadi bekerjanya itu terus setiap hari ngobrol. Saya sama karyawan saya bermusyawarah terus, setiap hari terus. Pokoknya sebaik mungkin lah Kita harus saling menjaga. Saling jaga Nah, antara hubungan bos dan karyawan ya. ya namanya karyawan sama bos itu harus saling mengerti lah. Itu soal kerjaan, soal pelayanan gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Iya. Bagaimana cara Anda menangani konflik yang muncul dalam tim atau dengan mitra bisnis, dan apa strategi utama yang Anda gunakan dalam manajemen konflik? Jadi kalau misalnya ada masalah, Bapaknya tuh pakainya cara yang kayak gimana? Waduh, ibu aja yang jawab. Soalnya saya Ya, semisal kalau saya kan warung makan ya pesanan Ya. pesanan dari konsumen salah gitu misalnya, terus dari kami yang melayani menunya salah gitu ya maaf ya sementara diperbaiki diganti gitu sesuai pesanan. Ya wajar lah kadang kalau ada kesalahan gitu kan. Iya, ya Bu. Jadi kalau ada pesanan yang salah nanti bisa ditukar gitu ya Bu. Bisa sesuai pesanan. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya. Bagaimana proses pengambilan keputusan yang Anda lakukan dalam menghadapi situasi kritis yang berdampak pada kelangsungan bisnis? Jadi misalnya ada masalah yang sangat besar nih Bu. Nanti Ibu tuh atau Bapak itu mengambil keputusannya tuh kayak gimana supaya bisnisnya tuh tetap lanjut gitu. kalau mengambil keputusan itu masalah kritis kritis Mas. Saya benahi dari nol. Sering musyawarah sama ibu, sama karyawan. Jadi saya itu kalau ada masalah bisnis, saya benahi Mas. Apa kesalahan di bisnis? Apa saya terlalu kasar sama konsumen? Itu harus Mas, itu harus dibenahi terus. Jadi saya sering ngobrol sama konsumen, berarti kesalahan saya di mana ada pemasukan dari konsumen. Saya masuk, ada pemasukan, saya terima apapun jenisnya, meskipun itu anak kecil nggak jadi masalah. Terus cara itunya penjualan urut antrian aja biar nggak berantakan loh Mas. Jadi diurut dari antrian walaupun tetangga saudara tetap diurutkan dari yang awal itu biar jalan lancar. Iya, jadi tetap ngantri ya Bu ya. Iya. Lalu untuk pertanyaan keempat ya Bu ya. Bagaimana Anda memastikan koordinasi yang efektif dalam organisasi untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditetapkan? Berarti Bapak Ibu itu gimana cara komunikasinya sama karyawan yang lain supaya bisnis tadi tetap apa ya? Bisnisnya tuh jalan gitu. Terus mencapai targetnya gitu loh. Jadi tingginya kita ramah sama pembeli, cara melayaninya juga semaksimal mungkin harus baik. Terus pembagian kerjaan juga
ke masing-masing sini, jadi biar nggak ketumpuk-tumpuk, semuanya bisa berjalan lancar. Ya. Untuk pertanyaan kelima ya Bapak Ibu, apa bentuk laporan pertanggungjawaban yang Anda gunakan untuk memantau dan melapor kinerja organisasi secara berkala? Jadi kayak misalnya Pembukuan, ya kayak gitu. banyak pembukuan. Jadi pembukuan kan setiap kali warung ya, jadi pembukuan nanti paginya belanjanya sekian berapa, terus nanti malamnya yang lakunya berapa gitu ada Ditulis semua ya Bu, ya laporannya. kalkulasi. Dapatnya segini, ntar pengeluarannya segini gitu ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan ke-6 ya Bu ya. Apa bentuk hadiah yang Anda berikan kepada karyawan dan bagaimana hadiah tersebut membantu meningkatkan motivasi serta semangat kerja karyawannya Bu? Kalau dari kami sesuai ya, kalau apa ya, sesuai orderan. Maksudnya kalau ada lebih jangan kasih uang tip gitu biar semangat. Oh, Di ya. luar- Berarti ada pesanan di luar dari gaji. lain jualan ini mas, kasih tip berapa gitu. Jadi itu kalau ada pesanan banyak itu Kalau ada- untungnya dibagi mas. Nah, jadi misalnya ada Jadi tipnya seperti itu. 100 pack nanti dibagi-bagi gitu. Bagi-bagi. Jadi kita bukan tetap gajian bulanan enggak mas. Jadi kalau ada orderan banyak ibaratnya pesanan gitu mas. Jadi saya kasih tip berapa gitu. Oh untungnya sekian, berarti dibagi orang 3 atau orang 4 gitu. Gitu ya. Gitu, mas. Untuk pertanyaan ketujuh ya Pak ya. Bagaimana cara Anda menangani kesalahan atau pelanggaran yang terjadi di organisasi dan ada dampak terhadap kinerja tim keseluruhan? Jadi untuk menangani kesalahan dan pelanggaran tuh Bapak itu misalnya ada karyawan yang salah, itu tuh gimana cara Bapaknya? Ya namanya manusiawi ya. Ya. Kadang-kadang kalau salah ya dimarahin lah. Ya. Dimarahin. Ya diperbaiki lah, jangan diulangi lagi. Dinasehati lah ya. Iya, dinasihati mas. Dinasehati, jangan diulangi lagi, pokoknya seanunya jangan diulangi, pokoknya diurutkan benar gitu. Dia Biar sama-sama jalan. ya berarti diomong baik-baik ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan ke-8 ya Bu ya. Bagaimana Anda menciptakan visi dan misi yang mampu menginspirasi tim atau tim untuk bekerja sama mencapai tujuan bisnis? Jadi Bapak dan Ibu tuh gimana caranya ke karyawan tuh menginspirasi supaya tuh tetap semangat gitu? Biasanya mas, kalau karyawan supaya semangat ya mas, biasanya pagi itu dibelikan apa gitu, ibaratnya punya gorengan, tujuan apa, mau beli apa besok, Beli udah, apa. oh saya bantu, biasanya gitu. Jelas ingin apa ya, semua orang punya tujuan ya. Sekarang oh saya ini punya motornya ini, besok disemangatin lagi biar bisa beli motor lebih bagus. Lebih. istilahnya. Oh. Untuk pertanyaan ke-9 ya Bapak Ibu. Apa pelajaran terbesar yang Bapak Ibu dapatkan dari kegagalan dalam bisnis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi gaya kepemimpinan Anda? Jadi misalnya Bapak Ibu kan pasti mungkin pernah gagal kan ya. Nah, Iya. jadi itu kegagalan itu mempengaruhi nggak sama yang gaya kepemimpinan Bapak Ibu sekarang gitu? Ya kalau kegagalan itu pasti pengaruh ya mak ya, pengaruh. Terus iya mak. Ya, memang pernah sih mas ya gagal gitu. Terus kuncinya satu, kita apa ya, memperbaiki lah. Memperbaiki, Mas. Kuncinya pokoknya kita kesalahannya di mana. Jadi Kesalahannya pelajaran. di mana harus dipelajari satu persatu terus apa ini yang gagal, apa masalah yang satu yang gagal harus dibenahi semua mas pelan-pelan. Nanti pasti ketemu mas, jadi gitu. Jadi Tetap harus jaga lah kualitasnya. jaga kualitasnya. Kemarin yang gagal itu gimana jelek gitu kan. Nah, untuk pertanyaan ke-9 ya Bu ya. Pertanyaan ke-10 Bu, maaf. Pertanyaan terakhir. Apa saran Bapak Ibu untuk mahasiswa yang ingin memulai bisnis, khususnya dalam mengembangkan semangat dan membangun kepemimpinan berkelanjutan? Jadi motivasi buat kita nih Bapak Ibu kalau misalnya mau bisnis itu gimana?
dari pengalaman ya apapun usahanya, kayak selama mas mau usaha apapun usahanya. Mau makan misalnya Bu, Hah? misalnya mau buka warung makan Oh gitu. iya, intinya satu sih semangat, apa ya, yakin Yang penting yakin bisa, ya. semangat. Terus kita kan punya yang di atas ya, Ya. kita lah bisa sama usaha Semangat, Semangat, rajin. terus juga pantang nyerah lah, insya Allah jadi. Kita itu juga dari nol mas usahanya, dari awal dapat 10.000, dapat 70.000, sampai bertahan 18 tahun. Hmm. Jadi Keren ya Bu ya. Kebanyakan langganannya dari punya kampus Amikom juga. saran pada Mas, kalau mau buka ya Mas ya, Mas harus tekun lah. Tekun. Apa yang Mas mau buka, lihat dulu tempatnya, apa yang Iya, diinginkan dari Mas. lokasi. Jadi aku punya saran cuma gitu Mas. Jadi semangat lah Mas, kalau mau buka apa, lihat lingkungan dulu Mas. Enggak, istilahnya enggak Enggak, asal buka usaha warung makan istilahnya. Tapi ya lihat situasi juga kan, oh ini Iya. tempatnya kira-kira masuk enggak, itu Mm-mm. banyak mahasiswa apa enggak. Hmm. Kalau semua masih mau buka warung makan di tengah kampung, sulit untuk orang jangkau kan, sama aja. Iya, iya. Dari yang tempat strategi. Cari tempat strategi. Berarti ada rajin, tekun, Iya. yakin, cari tempat strategis ya Bu ya. Iya, Iya. dan bisa apa ya, bisa pertahankan apa yang mau diusahain. Hmm. Yang penting jangan menyerah. Yang penting jangan menyerah ya Pak ya. Iya, Siap. harus terjang terus. Terjang terus. Iya, semangat Mas. Itu bahasa orang Jawa Timur itu terjang. Terjang. Meskipun kali banjir terjang aja lah. Terjang aja ya Pak Yang ya. penting Jadi kita enggak pernah Yakin. menyerah lah, yakin jangan gitu, menyerah Mas. Kalau orang menyerah itu bodoh. Dulu saya nggak pernah menyerah Mas. Ini dulu Mas saya. Punya anak, punya istri sudah. Makan apa? Yang penting kita tekun aja, pasti dapat. Pasang surut itu pasti ada. Itu pasti ada Mas. Yang penting Mas gak menyerah, itu aku punya cara. Wes, sudah cukup sih Pak, Bapak Ibu sekalian. Iya. Iya. Terima kasih ya Pak ya. Iya. Udah sama. mau diwawancara sama saya. Oke. Semoga bisa membantu, bisanya Iya. cuman kayak gitu. Iya Pak. Makasih ya Pak. Oke, sami-sami mas. Iya. Sampai ketemu, Mas.